Racikan Berita 1. Nyatakan perang terhadap aguan dan perang terhadap 9 daerah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Bapak-bapak, para pejuang dan rakyat yang terhormat, pada Bapak Polisi kami sampaikan bahwa acara ini sudah disiapkan dengan pemberitahuan dan berkoordinasi dengan harus sombong kita ya. Orang-orang dalam tidak tahu. Ini bukan acara demo. Ini adalah acara memaparkan kemenangan rakyat ya terhadap tadi sudah disampaikan masalah PSN PIK, dan kita tahu bahwa PSN PIK itu keluar izinnya adalah dari Menteri Perekonomian Bapak Erlangga. Oleh karenanya hari ini kita akan melakukan pertemuan dan untuk mendorong apa yang didorong dan direspon oleh Bapak Presiden bahwa tidak ada akan terjadi sesuatu pemukiman yang eksklusif. Oleh karenanya PSN yang sudah berlangsung lama, yang cukup menderitakan rakyat, yang bisa menjadi penjajahan, yang bisa menjadi negara dan negara, hari ini kita akan bersepakat bersama sebagaimana telah disampaikan para beberapa menteri, Bapak Prabowo seperti Wahid, Nusron Wahid dan lain sebagainya. Kita akan melakukan kemungkinan hari ini pencabutan atau pembatalan proyek PSN 2 PIK. Takbir. Dari awal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi Sroli Sotri Wayan Sirli Amri Wahlul Uqdatan min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Sudrajat dari Voice of Banten. Mana suara Banten? Mana suara Banten? Takbir! Saudara-saudara, bahwa proyek PSN PIK 2 adalah proyek swasta yang diberi label PSN, yang sebenarnya harusnya terpusat di satu kecamatan, yaitu di Kosambi, tapi merambah ke 9 kecamatan. Jadi ada oligarki hitam yang menumpang di atas nama PSN. Ini adalah kebohongan publik, betul? Pak Erlangga, kami datang, kami ingin Anda turun menghadapi kami yang hari ini sudah rela datang paling jauh dari mana? Dari Banten? Dari Bandung, dari Palembang, dari Makassar, dari Sumatera, dari Medan. Hari ini kami membawa banyak sekali aspirasi karena begitu bobroknya negeri ini. Makanya kalau bahasa kami banyak campur-campur, ada bahas tentang polisi, ada bahas tentang pilkada, ada bahas tentang Jokowi. Tolong diterima karena inilah Indonesia saat ini. Pak Erlangga, kami minta Anda turun menemui kami semua hari ini. Mungkin ada perwakilan yang nanti akan diskusi dengan Bapak. Tapi sebelumnya kami, Mama siap. Kita teriak, kita panggil. Bapak Erlangga, turun. Kalau Anda tidak berani turun, kami akan kasih Anda hadiah 1 buah daster. Pak, dasternya bagus kok, gak robek. Biasanya kan kalau mama diketeknya robek. Jadi ini daster akan kami hadiahkan kepada Bapak kalau Bapak tidak turun. Karena kami anggap Bapak adalah banci yang tidak mau menerima aspirasi dari masyarakat. Kami ingin PSN PIK 2 ini dibatalkan atas nama hukum, atas nama kesejahteraan, atas nama keadilan untuk rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mana rakyat Indonesia? Rakyat Indonesia mana? Oligarki mana? Oh, nggak ada. Oke, kita kumpul di sini karena kita punya saudara-saudara kita di Banten khususnya yang sekarang dizalimi karena tanda tangan manusia yang berkantor di sana. Namanya siapa? Airlangga Hartarto. Ya, dia menandatangani daftar PSN. PIK 2 ada di daftar 218. Dengan status PSN-nya itu, maka aguan merampas tanah rakyat dengan harga sangat murah, Rp50.000 per meter. Ya, tapi kemudian dia jual dengan harga berapa? 20 juta, 36 juta, sampai 50 juta rupiah per meter. Zalim apa zalim? Zalim apa zalim? Yang rakyat nggak mau jual tanahnya dengan dalih PSN, maka dikriminalisasi. Tiba-tiba sertifikat hak miliknya dituduh ada pemalsuan. Ada pemalsuan, ada manipulasi, dan dipenjara. Salah satunya tadi ada di sini namanya Charlie Chandra. Mana Charlie Chandra? Ah, itu ya. Dia kemarin, dia orang Chinese ya. Tapi dalam konteks ini kita nggak ngomong rasara, nggak ngomong rasis. Kita ngomong soal keserakahan oligarki yang harus kita lawan. Di ujung sana ada pengacara kita, Bang Samsir Jalil, yang banyak membantu dan menjadi bagian dari tim advokasi kita. Kita sudah melakukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelahnya ada si manusia merdeka yang pura-pura nggak dengar. Namanya Said Didu. Di sini tadi, nah itu masih dikeroyok emak-emak cantik, namanya Refli Harun. Si keren cadas, Refli Harun. Mana Refli Harun? Di sana ada Medi Junarto dan tidak kalah pentingnya ada teman-teman dari Bandung, senior dari Bandung ya. Ada Rizal Fadila, ada Kang Mehmet, ada yang lain-lainnya. Wah, luar biasa, Bandung ini nggak ada matinya. Dan mahasiswa temannya mana lagi mahasiswa? Ini kok ada cuma 700, biasanya 2.500. Oke, kita tunggu teman-teman mahasiswa ya. Dan last but not least, yang paling penting, tidak pernah tinggal makhluk paling kuat di bumi, namanya ras mama. Hidup mama! Mama mana? Mama ini penting. Selain berani luar biasa, logistiknya, lempernya, lontongnya jalan terus, ya kan? Roti-rotinya. Oke, sekarang kita panggil siapa duluan nih? Kita panggil dari Bandung dulu ya. Refli masih sibuk dengan para penggemarnya. Bang Marwan si inisiator ya. Nanti aja, oke. Kita panggil dari Bandung. Tadi ada Kang Mehmet. Sekarang kita minta, iya tadi sudah ada. Kita minta Kang Safril Sofyan dulu. Kang Safril Sofyan, mangga, ayo. Ayo, mangga. Silakan tumpahkan unek-unek, tapi dilarang menghujat dengan kalimat-kalimat yang tidak bagus. Ya, nggak boleh bilang si nganu anjing, itu nggak boleh. Si nganu nggak boleh bilang anjing, nggak boleh. Ya, si kupret biadab masih boleh. Si nganu monyet itu nggak boleh. Oke. Allah Akbar. Masya Allah. Ya. Oke, kita kasih Kang Safril Sofyan dari Bandung. Mana Kang? Dipanggil tuanya. Pakai aja tapi 2 menit aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memperkasai pertemuan hari ini yang sebenarnya diinginkan lama oleh teman-teman kita dari Bandung. Ya. Dan juga banyak organisasi yang telah diundang oleh Pak Marwan, yang diantaranya saya lihat ada dari kelompok aspirasi, ada juga dari ya,
Pak dari FPI belum muncul ya? Pak Munarman belum. Lalu dari ARN, ada juga dari Banten yang pakai seragam loreng, itu dari APP TNI. Dan ini memperlihatkan betapa masyarakat kita sangat tersinggung dan sangat benar-benar marah terhadap kelakuannya rejim Jokowi. Pada saat mau mundur masih melakukan kelakuan jahat dengan mempertukarkan ibu kota yang jadi impiannya dengan apa? Dengan PSN yang diberikan kepada Akuan. Artinya Jokowi adalah penjahat. Akuan adalah juga penjahat. Kenapa demikian? Karena dia setelah diberikan PSN yang harusnya cuma 17.000 hektar, 1.700 hektar menjadi 6.000 lebih. Beberapa kecamatan yang tidak ada PSN diambil alih. Artinya sangat pantas kalau tadi ada spanduk-spanduk yang menyatakan tangkap dan adili Jokowi, tangkap dan adili Aguan. Dan tentunya proksinya adalah Airlangga yang duduk di gedung ini. Kita tidak mau kalau seorang Menko yang telah dipilih ternyata memperdaya rakyatnya. Untuk itu kita minta Airlangga harus mundur dari kementerian. Prabowo juga harus bertanggung jawab kalau Airlangga tidak mundur. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Jokowi ditangkap diadili, setuju nggak? Setuju nggak? Mana yang setuju? Ada yang setuju nggak kalau Jokowi ditangkap dan diadili? Dosa-dosa orang ini terlampau banyak, saudara sekalian, ya. Sudah mengangkangi konstitusi, membegal undang-undang, kemudian menyusahkan banyak rakyat dengan PSN-nya, ya kan? Nah, sekarang kita dengar dari Bandung lagi, Muhammad Rizal Fadila. Ayo Kang, mangga Kang. Siap-siap yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita berkumpul bersama dalam acara mengkritisi program PIK 2 yang kita semua sepakat itu adalah program zalim, program yang tidak adil, program yang menderitakan rakyat. Untuk ini 5 hal saja yang saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa program PIK 2 ini berbasis pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang kemudahan PSN. Artinya program strategis nasional itu dimudah-mudahkan, baik perizinan, transaksi, penyiapan, perencanaan, pengadaan, sampai juga mengenai pembelian dan pembayaran. Jadi harus dimudah-mudahkan. Itu PP 42 2021. Tapi akarnya itu adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Omnibus Law. Yang kita semua tahu, Undang-Undang Cipta Kerja ini memihak kepada penguasa, memihak kepada pengusaha, memihak kepada pemilik modal. Walaupun namanya Cipta Kerja, tapi pekerja tidak diuntungkan. Bayangkan PSN ini adalah organik atau derivasi dari Undang-Undang Cipta Kerja.
undang-undang cipta kerjanya saja brengsek, saudara-saudara sekalian. Pasti organiknya brengsek juga, betul tidak? Undang-undang cipta kerja itu sudah dibatalkan oleh MK. Tapi Jokowi licik. Dibikin perpu. Perpu disetujui oleh DPR, jadi undang-undang lagi. Isinya mah eta-eta kene. Isinya itu juga. Jadi PSN ini dalam rangka implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Satu poin itu, berarti nggak bener lah aturannya ke bawahnya itu. Termasuk Permenko 6 tahun 2024 sebagai implementasi dari PP 42 tahun 2021. Nggak bener lagi. Di mana dalam Permenko, BSD dan PIK 2 jadi proyek strategis nasional. Padahal Bapak Ibu yang kedua ini BSD milik Eka Cipta Wijaya Sinarmas dan PIK 2 milik Aguan ASG Agung Sedayu Group dan Antoni Salim Group. Ini tiga naga itu diberi PSN. Padahal itu bukan proyek strategis, apalagi nasional. Bukan. Yang strategis itu kalau ada unsur pemerataan. Yang strategis itu kalau menguntungkan masyarakat banyak. Ini program ini nggak ada hubungannya dengan itu. Jadi bukan program strategis dan bukan program nasional. Itu program strategis personal, yaitu antara IKN yang tidak ada investor asing, Aguan mengkoordinir naga-naga di IKN. Jadi untuk melepaskan malunya Jokowi, kerja Aguan, prestasi Aguan dibayar dengan proyek strategis nasional di PIK 2. Jadi PIK 2 dan IKN tukar guling antara kepentingan Jokowi dan kepentingan Aguan. Yang keempat, kalau begitu tangkap Aguan. Tangkap Aguan. Karena Aguan telah menyalahgunakan PSN. Harusnya 1.755 hektar PSN. Ini sampai 35.000 hektar PSN-nya. PIK 2 penyalahgunakan. Kemudian juga hutan lindung belum dijadikan ke hutan konservasi, sudah diolah, sudah digunakan. Artinya banyak pelanggaran di sana. Belum RT/RW, RDTR. Belum lagi kolusi dengan para pejabat setempat. Jadi Aguan ini harus ditangkap, saudara-saudara sekalian. Melanggar hukum dia. Tangkap. Yang kelima, terakhir, bukan hanya Aguan yang ditangkap, Jokowi juga. Sumber masalah itu Jokowi. Kalau mau menyelesaikan masalah, mulai dari Jokowi. Tangkap, tahan, adili Jokowi. Insya Allah kita akan benahi negara ini. Insya Allah kita akan tata kembali negara ini. Setelah ada kolusi yang berbau korupsi antara penguasa masa Jokowi dan Aguan yang mewakili 9 naga. Teluk naga itu adalah
perahu besarnya Cina yang datang ke Pulau Jawa ada simbol naga. Oleh karena itu di Big 2 pakai simbol naga sekarang. Itu adalah pecinan. Itu kawasan percinaan. Jadi kita Bumi Putra, kita rakyat Indonesia harus mengembalikan lagi ke proporsinya. Kembalikan hak rakyat Bumi Putra kepada Bumi Putra. Pecinan kawasan tidak boleh ada. Negara, di dalam negara harus dirontokkan, dirampungkan. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, Prabowo harus mencabut status PSN, membatalkan Big 2 dan mengembalikan hak-hak rakyat kepada pemiliknya. Setuju kita untuk melawan kezaliman? Setuju untuk melawan kawasan pecinan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Mana? Allahu Akbar. Mana? Allahu Akbar. Nah, gitu. Mau lawan Aguan Allahu Akbar males. Jadi kalau Bang Ahmad lagi aja, Muhammad Rizal Fadilah mengatakan PSN harus ada pemerataan, itu sudah dipenuhi teman-teman sekalian, yaitu rumah rakyat diratakan. Ya, pemerataannya rumah rakyat diratakan, tambaknya diratakan, sawahnya diratakan. Ya, begitu ya. Oke, kita dengerin sekarang dari mahasiswa. Mana mahasiswa yang mau tampil? Arif, ada Arif? Arif, ayo Arif. Kita mau dengar dulu 98 kan mahasiswa bergelora nih, menggelegar. Apakah mahasiswa masih menggelegar bergelora? Apa sudah tunduk ditipuk duit sama Aguan? Coba mahasiswa ini kayak apa nih? Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Tangkap Aguan! Adili Jokowi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat miskin yang tertindas! Hidup perempuan yang melawan! Teman-teman, pada kali ini kami datang mewakili daripada aspirasi masyarakat Indonesia dan mewakili daripada mahasiswa itu sebagai agen perubahan, agent of change, yang dimana pada pembangunan PIK tersebut itu telah menciderai hak-hak daripada masyarakat Indonesia, hak-hak masyarakat miskin yang ada di Indonesia. Apakah kita akan diam dengan hak kita ditindas? Apakah kita akan melawan? Allahu Akbar! Hal itulah yang ingin kami tuntut kepada hari ini kepada Pak Airlangga Hartarto, di mana hak-hak masyarakat haruslah diadili dan diamani sebagai kebijakan pemerintah dan Indonesia sebagai negara hukum dan merupakan negara demokrasi. Dalam asasnya itu adalah Vox Populi Vox Dei, yang dimana suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi suara rakyat adalah suara tertinggi dalam negara kita pada saat ini. Hal inilah yang ingin kami sampaikan. Pentingnya bahwa negara kita harus menjamin hak-hak rakyatnya, dan dimana pada PIK ini telah menciderai daripada harta daripada masyarakat sendiri. Dalam hukum agraria, tanah tersebut dibeli dengan harga murah, tidak sesuai dengan harganya. Tuan-tuan dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perlunya kita melakukan upaya untuk mengembalikan hak-hak kita, yang dimana hak-hak itulah yang menjadi hak konstitusional kita sebagai rakyat Indonesia. Indonesia adalah negara hukum. Jadi hukum itu ada untuk menjamin dan keselamatan dan kesejahteraan daripada rakyat Indonesia itu sendiri. Bukanlah hukum untuk menciderai daripada hak daripada masyarakat itu Indonesia itu sendiri.
dapat kita lihat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dalam representasinya hukum sekarang itu lebih ke arah pro kepada pemerintahan, pro kepada oligarki, pro kepada penjajahan di atas Indonesia, yang dimana penjajahannya bukanlah hanya dengan penjajahan dari segi militer, tetapi sekarang penjajahan dari segi ekonomi. Dapat kita lihat bahwa masyarakat kita banyak yang tidak mampu, bahkan pada peak itu angka sayangnya rata-rata lahan dan pendidikan institusi dalam mengembangkan pendidikan itu yang telah dijamin dalam pasal 28 bahwa rakyat itu, masyarakat itu berhak untuk mendapatkan pendidikan dan telah tertuang dalam undang-undang dasar kita dan sebagaimana nilai konstitusi daripada kita itu sendiri. Maka perlulah kita untuk bersuara, tuan-tuan sekalian. Janganlah kita diam daripada tindasnya ini. Profesor Sajib Toraharjo pernah mengatakan, hukum itu dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Yang dimana hukum itu adalah representasi dari pengamanan untuk manusia itu sendiri, bukan hukum itu untuk kepentingan daripada pemerintah, pejabat, dan pada oligarki. Mungkin hal itulah yang dapat saya sampaikan. Baik, kita harus semangat. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat miskin yang melawan. Dan sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu mahasiswa kita belum menggelegar ya. Coba satu lagi kita tes lagi nih, menggelegar kan satu lagi. Ini dari UIN Jakarta. Siapa namanya? Sultan. Sultan. Namanya Sultan. Saya tidak mau kalah dengan ibu-ibu. Kita disatukan oleh laut yang sama. Kita memakan ikan yang sama. Dan bagi ikan yang paling enak adalah kepala. Tetapi kepala ikan lebih bergizi daripada para negara. Setuju? Perkenalkan, saya Sultan Ibnu Arab. Saya berada di Sumatera Utara, mahasiswa UIN Jakarta. Hari ini kita mempunyai tujuan yang sama, aspirasi yang sama, bahwa reformasi tanpa hukum hanya sebagai alat penindasan, bukan jalan keadilan. Setuju? Hari ini Jokowi dan Airlangga sudah menjadi orang-orang yang membuat rakyat yang meresah. Orang-orang yang terzalimi sudah banyak di negara Indonesia ini. Kita tahu bahwa doa orang-orang yang terzalimi akan terkabul. Setuju? Saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membahas semua itu, akan membalas semua kericikan yang dibuat oleh Erlangga dan Jokowi. Kita menyaksikan kasus demi kasus yang mencederai rasa keadilan publik. Apa ini yang dinamakan yang sejatinya hukum memihak pada keadilan dan kebenaran? Inilah orang-orang yang merusak negara kita sendiri. Oligarki di mana-mana. Jadi kenapa Indonesia tak pernah maju, sedangkan Korea Selatan bisa maju, padahal sama-sama dalam daratan? Kenapa Singapura bisa melaju, padahal dia berada di tengah-tengah Laut Jawa? Alasannya cuma satu. Kalau Korea Selatan dan Singapura mereka masih takut dengan aturan, sedangkan Indonesia Tuhannya saja dia ditakuti. Setuju? Sekian dari saya untuk hari ini. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup masyarakat Indonesia. Sip, sudah menanjak ya. Kita ada si manusia merdeka, kalau nggak kita manfaatkan rugi banget. Setuju ya? Setuju. Kita minta saya di naik panggung ya. Setuju. Oke, kita undang Muhammad Said Didu, manusia merdeka. Fotonya udahan dulu. Halo, siap. Kita mau dengerin bagaimana Aguan telah memanipulasi hukum. Jatahnya cuma 1.755 hektar, tapi dia merambah sampai 8 kecamatan seluruh Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang di Kecamatan Narara, yang menurut saya itu jumlahnya bisa mencapai 100.000 hektar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus menghadap ke kantor teman saya, Insinyur Airlangga Hartarto MT.
Beliau teman lama saya. Saya bekerja di pemerintahan, bapak beliau masih menteri, dan Pak Hartarto. Pak Airlangga masih sekolah di luar negeri. Pak Airlangga, saya hampir 10 tahun rapat terus di dalam kantor bapak. Jadi saya agak hafal semua ruangan yang ada di kantor bapak. Izinkan saya sebagai teman di depan kantor bapak ingin menggugah hati bapak, menggugah almarhum perjuangan bapak Pak Airlangga, Insinyur Hartarto, yang kita kenal Menteri Perindustrian yang membangun banyak industri. Jangan sampai di tangan bapak itu semua hancur oleh bapak, kebijakan bapak. Pak Airlangga Hartarto yang saya hormati, kami 10 tahun bermitra dengan Bapak. Saya di pemerintahan, Bapak di DPR. Bapak adalah mewariskan Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia dari Bapak ke saya. Nilai-nilai keinsinyuran masih ada di hati Bapak. Dan saya berharap Bapak kembalilah ke jalan yang benar. Pak Airlangga Hartarto yang saya hormati, saya tidak berkepentingan untuk ketemu Bapak, dan izinkan saya ada di luar bersama rakyat, karena saya melihat Bapak semakin jauh dari harapan saya selama ini kami bergaul. 10 tahun terakhir Bapak menjadi anak buah Joko Widodo. Saya berharap Bapak masih tetap seperti yang dulu, tapi hanya dirusak oleh Joko Widodo. Dan saya mengingatkan, Presiden Bapak sekarang bukanlah Joko Widodo, tapi Jenderal Prabowo Subianto. Apakah Bapak masih tetap menjadi anak buah Joko Widodo, ataukah sudah rela menjadi anak buah Prabowo Subianto? Saya berharap yang pertama, yang terakhir, Bapak Anda meninggalkan Joko Widodo. Tapi saya bergembira juga bahwa Bapak salah satu menteri yang kelihatannya belum sowan ke Solo. Saya nggak tahu, siapa tuh besok Bapak juga dipanggil ke Solo lagi. Nah, Pak Airlangga Hartarto, teman saya, Bapak menandatangani lebih 200 PSN. 221. Di tangan Bapak semua itu akan dipertanyakan tanggung jawabnya di dunia dan di akhirat. Itu tanggung jawab Bapak. Dan Pak Airlangga Hartarto sebagai teman Muhammad Said Didu di depan kantor Bapak menyampaikan bahwa sebagian besar PSN yang Bapak tanda tangani itu dimanfaatkan untuk korupsi, untuk merampok hak rakyat, untuk menggusur rakyat. Dan sebagai pengambil kebijakan publik yang ditugaskan oleh rakyat, Anda tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Mungkin Anda masih bebas sekarang, tapi di kemudian hari akan terungkap dan bisa kena hukum. Jadi saya mengingatkan Pak Airlangga sebagai teman, saya tidak rela Bapak menjadi korban keinginan dari Joko Widodo dan oligarki. Kecuali Bapak memang sudah menjadi bagian dari mereka. Jadi izinkan saya hari ini saya daftar ke kantor Bapak sebagai teman untuk mengingatkan Bapak agar menghentikan semua ini. Bapak duduklah dengan tenang. Umur kita belum tentu panjang. Duduklah tenang-tenang, masih ada ruang untuk diampuni. Apalagi kalau ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai nafas terakhir masih bisa diampuni. Ini masih ada waktu untuk. Nah, semua yang terjadi, dan Bapak pasti agak paham dan pasti paham bahwa pemberian PSN kepada swasta itu sebenarnya melanggar Undang-Undang Keuangan Negara, karena tidak boleh ada namanya penunjukan langsung kepada pihak manapun
terhadap pengelolaan atau pengambilan aset negara itu harus dilelang, dan Anda menyerahkan hutan lindung, pantai, laut, aset-aset negara lain termasuk di Rempang, di berbagai bagian negara ini PIK 2 itu tanpa lelang. Tanpa lelang, dan Anda hanya menyerahkan kepada mereka dan bernegosiasi, itu melanggar undang-undang keuangan negara. Jadi saya ingatkan sebagai teman yang paham undang-undang, penasihat hukum kami sudah membaca itu. Bagaimana hutan mangrove Anda serahkan kepada PIK 2 tanpa lelang. Bagaimana pantai Anda serahkan ke PIK 2 tanpa lelang. Apa hak Anda? Tidak ada hak yang menteri melakukan itu. Jadi celah-celah hukum kami sudah siapkan. Bukan karena tidak menyukai Pak Airlangga Hartarto, tapi saya menyayangi Anda sebagai teman. Itu bentuk sayang saya kepada saudara Airlangga Hartarto, teman lama saya. Saya ulangi, saya bekerja di pemerintahan sejak bapak beliau masih menteri sampai beliau jadi menteri. Itu saya masih bekerja sama beliau. Dan saya menganggap bahwa rusaknya Airlangga Hartarto karena terlalu patuh kepada Joko Widodo. Itu kesimpulan saya. Sekali lagi tentang PSN PIK 2 saya pikir kita bahas. Tujuan kita hari ini hanya menyadarkan kepada pemerintah bahwa masih ada jalan balik ke jalan yang benar setelah disesatkan oleh Joko Widodo bekerja sama dengan oligarki yang berkantor pusat di pantai utara Jakarta. Itu kerjasama mereka. Saya tidak tahu apakah teman saya Pak Airlangga Hartarto masuk bagian dari hubungan ini. Saya berharap Bapak tidak termasuk. Pada Pak Polisi, terima kasih banyak. Saya tadi lihat Pak siapa ini dari Betawi diturunkan dari mobil, dibantu oleh Pak Polisi untuk mengantar masuk menghadiri orasi ini. Insya Allah Pak Polisi, kami ada di sini untuk Bapak, untuk keluarga Bapak, untuk anak-anak Bapak, agar tanah tidak dirampok oleh mereka. Agar Bapak, keluarga Bapak di mana-mana masih bisa punya hak tanah, bukan diambil oleh oligarki. Jadi itu harus ada ditanamkan. Wahai aparat, jangan membenci kami. Kami membela keluarga Bapak, kami membela masa depan anak cucu Bapak. Bukan kami melawan Bapak. Kalau Bapak nggak berani melawan, izinkan kami jangan dilarang melawan para oligarki yang ingin merampok negeri ini. Itu saja yang kami minta. Itu saja yang kami minta, dan insya Allah hasilnya akan Bapak nikmati oleh keturunan Bapak semua. Terima kasih. Sekali lagi, ini bukan perjuangan PSN PIK 2. Ini adalah perjuangan rakyat Indonesia di seluruh Indonesia agar oligarki tidak mengambil tanah rakyat di seluruh Indonesia atas nama PSN yang dibuat oleh Menko Perekonomian Insinyur Airlangga Hartarto MT yang ditandatangani oleh beliau. Sekali lagi Pak Airlangga, saya hormat ke kantor Anda sebagai teman dan mengingatkan Anda sebagai teman agar kembalilah ke jalan yang benar yang setelah dirusak oleh Joko Widodo selama 10 tahun. Presiden Anda sekarang adalah Prabowo Subianto. Prabowo Subianto itu intinya ingin mensejahterakan rakyat. Sangat berbeda dengan Joko Widodo yang hanya ingin menyerahkan bangsa ini ke oligarki dan ke dinasti mereka. Sadarlah, wahai temanku Insinyur Airlangga Hartarto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Manusia merdeka! Manusia merdeka bukan cuma saya Didu, tapi kita semua seharusnya. Betul ya?
Jadi kali ini saya Didu menggunakan hati dengan hati. Wah, lewat hatinya dia menyentuh hati Airlangga Hartarto. Katanya tadi Airlangga Hartarto menjadi rusak karena dekat-dekat dengan Jokowi. Jadi siapa biang masalahnya? Biang masalahnya siapa? Tangkap Adele, ya. Di ujung tadi, saya Didu mengingatkan bahwa presiden kita sekarang namanya Prabowo Subianto. Jadi buat Airlangga Hartarto, bekerjalah untuk Prabowo Subianto, betul nggak? Menteri-menteri lain bekerjalah untuk Prabowo Subianto, betul nggak? Supaya tidak lagi bekerja untuk Jokowi yang masih sibuk cawe-cawe kagak puguh, ya. Oke, nanti akan ada pernyataan sikap yang disampaikan Pak Marwan Batubara. Tapi sebelum itu kita minta si keren cadas Refli Harun ke depan. Naik ke panggung, Refli Harun, Allahu Akbar. Sambil menunggu Refli ke atas, ini kita ucapkan terima kasih kepada jawara-jawara kita. Ya, pimpinannya walaupun di atas kursi roda tetap semangat. Hidup Kang ya. Belakangnya ada Jenderal Tumis, Majen Sunarko. Di sudut lagi di sana ada Eka Jaya ya, jawara dari pejabat ketua umumnya. Silakan. Bisa raya, ganas. Iya, ganas saya ganas. Ganas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan. Kawan-kawan semua, kita berdiri di sini bukan karena kita tidak ada kerjaan. Kita berdiri di sini karena kita sudah selesai dengan diri kita. Karena itu kita memikirkan orang lain. Orang lain itu adalah mereka yang dilemahkan, mereka yang dihinakan, mereka yang tidak dilindungi hak-haknya. Jadi kawan-kawan semua, tujuan bernegara itu adalah mensejahterakan masyarakat seluruhnya, melindungi masyarakat seluruhnya, mencerdaskan masyarakat semuanya, bukan hanya untuk sebagian golongan saja. Jadi saya ingin mengungkapkan sedikit rahasia. Ada teman saya yang mengatakan, kenapa Refli Harun kok sentimen dengan PIK 2? Kenapa Refli Harun sentimen dengan Aguan? Saya katakan, saya tidak sentimen dengan siapapun. Saya tidak sentimen dengan Aguan, tidak sentimen dengan PIK 2. Tetapi bila mana ada ketidakadilan dan ketidakbenaran, maka disitulah kita berdiri dan berbicara. Jadi bukan soal siapa dan mengapa, tetapi soal sikap yang lurus dan benar. Jadi kawan-kawan semuanya, dalam sikap yang lurus dan benar, dalam negara yang tidak banyak kebenarannya ini, kita mungkin berada terus di jalan yang sepi. Tidak apa-apa. Teman-teman kita sudah enak-enakan di Senayan. Kalau dulu ketika menjadi oposisi, bersama-sama kita di jalan, sering mengkritik di media sosial. Tetapi begitu sudah enak-enakan di kursi, baik di legislatif maupun eksekutif, diam saja, mengirim doa saja tidak. Jadi kalau ada kegiatan, ya terpaksalah. Yang saya undang adalah Edi Mulyadi, Said Didu, Marwan Batubara. Saya tidak bisa lagi mengundang teman saya Fahri Hamzah, Fadlizon, ya, karena mereka sudah menjadi bagian dari kekuasaan dan agak enak hidupnya sekarang. Dari dulu juga enak, tapi dulu enak dan kritis, tapi sekarang enak dan menikmati. Jadi agak beda. Jadi jangan harap di antara kita ini Anda akan melihat para anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD. Padahal
secara teoritis harusnya mereka yang ada di sini untuk mendengarkan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Tidak hanya gedung sana yang mendengarkan, tetapi juga wakil-wakil kita di DPR dan DPRD. Saya tadi menengok ke sana, ya. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia 2024. Teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju. Anda percaya kantor ini punya komitmen? Biasanya kalau ada kantor yang nulis-nulis begitu, makin tidak bisa dipercaya. Saya sebenarnya agak protes dengan Prabowo Subianto, ya. Kemarin ceritanya beliau dilengsarkan karena ancaman-ancaman sprindik. 11 katanya sprindiknya, ya. Langsung lengser dari ketua umum partai besar, partai pemenang nomor 2 di pemilu 2024. Tetapi kenapa kemudian masih bertahta di singgasananya? Apakah demikian takutnya Prabowo Subianto dengan Joko Widodo? Kalau tadi Mr. Saididu mengatakan problemnya ada di Jokowi, problemnya ada di Joko Widodo, saya sedikit appeal kepada kita semua, kepada kawan-kawan semua, kepada siapapun yang mendengarkan, bahwa presiden hari ini bernama Prabowo Subianto yang katanya mau memberantas korupsi. Dia baru saja mengatakan, kalau ada pelanggaran hukum, saya akan tindak sendiri. Jadi kawan-kawan semua, dalam struktur kenegaraan kita, presidenlah yang harus bertanggung jawab. Kenapa kemudian yang terjadi kita kok mengasihani presiden? Agak bingung saya. Prabowo Subianto sudah memiliki segala kekuatan, segala power untuk melakukan apa yang dia idamkan. Melindungi rakyat, mensejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat. Tetapi kenapa belum dia lakukan? Masih toleransi atau tidak? Secara teoritis harusnya kita tidak bisa berikan lagi toleransi, karena dia sudah berkuasa. Kalau tadi in waiting dalam kekuasaan, belum dilantik, ya bolehlah, karena dia takut nanti pelantikannya gagal. Ini sudah tanggal 13 Desember, November, Desember, sudah lebih dari 1,5 bulan. Apa saya yang salah ya? Saya tidak merasakan ada pergantian kekuasaan. Sepertinya masih yang lama penguasanya. Prabowo masih di bawah bayang-bayang Jokowi. Jokowi di bawah bayang-bayang 9 naga. Jadi di negara ini sesungguhnya siapa yang berkuasa? Bisa jawab atau tidak? Siapa yang berkuasa? Jadi secara de jure hukum yang berkuasa adalah Prabowo Subianto, tapi secara de facto yang berkuasa adalah Edi Mulyadi. Edi Mulyadi, engkau di rumah saja, Mulyono dan kawan-kawan. Ya, jadi sobat RH sekalian, ya, karena saya menganggap semuanya sobat RH ya, kecuali yang bukan sobat saya. Bapak polisi ini subscriber RH channel, jangan khawatir ya Pak polisi ya. Terima kasih banyak Pak. Kalau Bapak jadi jenderal, pastikan jangan jadi jenderal Sambo ya. Pastikan berbuat untuk rakyat banyak. Pastikan jangan cawe-cawe di pemilu, jangan jadi parcok. Parcok itu adalah
partai coklat yang biasa kita makan. Ketua umumnya yang mulia Joko Widodo. Jadi kawan-kawan semuanya, kita di sini memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ada cara berpikir yang salah dari penguasa. Jadi kawan saya itu mengatakan, kan enak kalau nanti PIK itu seperti Singapura, kita bisa bangga. Kawan-kawan semua, Singapura seperti itu adalah satu kesatuan negara. Anda bisa bayangkan, negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang janjinya untuk mensejahterakan seluruh rakyat, tiba-tiba hanya ada segelintir tanah yang makmurnya luar biasa, punya akses ke luar dunia, masyarakat penduduknya kaya raya, tapi itu hanya di sebagian kecil tempat dari Republik Indonesia. Itu bukanlah cara bernegara yang benar. Cara bernegara yang benar itu adalah kesejahteraan bagi kita semua, bukan kesejahteraan bagi segelintir orang saja. Jadi kalau di antara kita makan, semua harus makan. Tidak boleh ada satunya kayanya minta ampun, tetapi yang lainnya miskin sampai makan pun tidak bisa. Bukan itu cita-cita negara kita yang sudah digariskan oleh the founding parents kita. Cita-cita negara kita adalah makmur bersama, bukan makmur sebagian. Ingat, makmur bersama, bukan makmur hanya segelintir orang saja. Permasalahan kita sejak zaman Orde Lama, Orde Baru, dan sekarang Orde Reformasi adalah ketimpangan yang luar biasa. Dan sekarang ketimpangan itu makin menjadi-jadi. Bahkan kalau di rata-rata pendapatan per kapita kita, ketimpangan itu sudah 1 juta kali. Coba bayangkan. Di antara mereka yang mendapatkan pendapatan rata-rata 4.000-5.000 dolar per kapita, dengan 40 orang terkaya di Indonesia, kesenjangannya sudah 1 juta kali. Bayangkan, bapak-bapak polisi ya, kita tahu gaji bapak kecil, tapi lebih baik karena di sini kita semua nggak ada gaji. Kita melakukan sesuatu itu voluntarily, nggak ada yang membayar. Jadi bedanya adalah bapak tegak di sana, ada yang bayar, kita yang bayar, karena dibayar dari pajak negara. Kita berdiri di sini, nggak ada yang bayar. Kita swadaya. Ada yang dari Banten, dari Bandung, yang namanya Rizal Fadila. Mana Rizal Fadila? Rizal Fadila kalau ada orasi seperti ini bolak-balik naik travel, nggak ada sponsor, makan pun sudah susah dia sekarang karena uangnya untuk naik travel. Tetapi kita bahagia karena kita sudah selesai dengan diri kita masing-masing. Oh, ada azan, saya sengaja memang. Makasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidana wa nabiyana Muhammadil wasilatu wal fadilah wa syarafa wa darajatan 'aliyatan rafi'ah wa bashul maqaman mahmudan allati wa'adta innaka la tuhlibul mi'ad. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, berikanlah kami mukjizat-Mu ya Allah, berikanlah kami karamah-Mu ya Allah. Orang-orang yang zalim kepada kami, hukumlah mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjut lagi ya, dikit lagi. Ya, sedikit lagi ya. Karena saya lihat ini yang datang kurang semangat. Coba kita semangatkan sedikit ya. Takbir! Allahu Akbar. Allahu Akbar! Allahu Akbar. Bagaimana kita mau mengalahkan PIK 2 kalau tidak militan dan jumlahnya sedikit? Tetapi jangan salah ya. Jumlah itu tidak penting. Yang paling penting adalah keberanian dan hati nurani. Keberanian kita untuk menentang dan menantang ketidakbenaran. Kalau kita bicara soal kebenaran, tidak peduli kita cuma satu orang, menghadapi sejuta orang pun kita tidak boleh mundur, karena kita membela keyakinan dan kebenaran. Hidup kebenaran, merdeka, takbir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya nggak nyesel nyuruh Rafli ke atas, karena saya diangkat menjadi penguasa negeri ini. Ada ceknya tuh, cek. Oke, Bang Marwan saya baca ya. Oke, ini sekarang Bang Marwan Batubara baca pernyataan dulu. Setelah itu saya serahkan pada Jul untuk memimpin acara kita. Nanti ada menu, ada Bang Eka, ada Jenderal Narko dan sebagainya ke atas panggung. Silakan. Tanggap Jokowi, tanggap Jokowi, adili Jokowi, biang kerok masalah. Marwan Batubara. Terima kasih Bang Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini akan saya bacakan isi surat kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, temannya Pak Said. Ya. Nah, ini ada 6 pertimbangan, lalu ada 7 tuntutan. Nah, sebelum saya teruskan, saya menyampaikan sedikit latar belakang bahwa acara ini sudah lama kita rencanakan, termasuk juga kita akan mengunjungi kantor PIK ya atau PANI di PIK 1, tapi baru ini yang terlaksana. Nanti setelah itu kita juga akan melakukan berbagai aksi-aksi advokasi selanjutnya, termasuk yang segera kita juga akan kembali datang ke korban gusuran Aguan Jokowi di Tangerang bagian utara sana di Banten ya. Jadi saya berharap kita semua ini siap untuk terus melakukan aksi melawan rezim oligarki pimpinan Jokowi dan Aguan Salim. Setuju? Oke, jadi saya sudah mencatat nih janji-janjinya dan juga itu disaksikan oleh Allah ya. Jangan sampai nanti begitu diajak ada yang mundur ya, melanggar janji. Nah, jangan sampai seperti itu. Baik, sekarang saya bacakan ya. Tadi saya sedikit mau menyinggung yang disebut Pak Said ya. Jadi Erlangga itu memang dulu teman beliau dan sekarang pun itu dikatakan sebagai teman untuk mengingatkan. Tapi faktanya karena Airlangga Hartarto itu sudah menjadi
bagian dari oligarki yang menzolimi dan menindas rakyat, maka bagi kita sebetulnya dia bukan teman tapi adalah musuh rakyat. Ya, jadi sekarang kita datang nih ke depan kantor musuh rakyat. Salah satunya yang menjadi antek-antek oligarki adalah Airlangga Hartarto. Ya, catat itu. Ya, ini nanti akan kita kirim secara tertulis. Terserah kalau kita mau diterima, nanti kalau tidak pun kita akan sampaikan. Syukur kalau nanti bisa diberi kesempatan untuk masuk. Ya, minimal kalau saya bacakan isinya nanti sudah tersiar untuk dipahami seluruh rakyat, termasuk dipahami, dicamkan oleh yang namanya Presiden Joko Widodo, mantan Presiden Joko Widodo, Presiden Prabowo Subianto ya, yang sekarang menjabat. Mohon maaf nih, salah Pak Prabowo ya, terlalu semangat. Kemudian ada oligarkinya ya, ada Aguan, ada Salim, ada Sembilan Naga seperti yang Bang Refli sebutkan tadi. Baik, sekarang saya bacakan. Jakarta 13 Desember 2024. Kepada yang terhormat Menko Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto di Jakarta, perihal penyampaian aspirasi dan tuntutan terkait PSN PIK 2. Kami menilai pelaksanaan PSN PIK 2 merupakan kejahatan kriminal sistemik berupa state corporate crimes dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah menyebabkan minimal 6 masalah sebagai berikut. Pertama, diyakini telah terjadi kekuasaan negara dalam negara pimpinan Aguan Salim dan Joko Widodo yang menihilkan daulat rakyat dan kekuasaan NKRI. Kedua, terjadi pengerahan sistemik aparat negara, penegak hukum, pejabat pemerintah daerah dan pusat, termasuk operasi preman yang melanggar konstitusi, undang-undang dan sekian banyak peraturan. Ketiga, terjadi pemanfaatan aset-aset negara, sumber daya alam negara, dan keuangan negara untuk kepentingan kelompok bisnis oligarki pimpinan Aguan Salim dan Joko Widodo. Keempat, berlangsung pembebasan dan perampasan tanah rakyat, wilayah adat, wilayah pantai, dan wilayah tangkap untuk nelayan di sekitar 10 kecamatan di Tangerang dan Serang, Provinsi Banten. Secara paksa, represif, intimidatif, manipulatif, kriminal, dan koruptif. Kelima, hilangnya sumber mata pencaharian, pangan, penghidupan rakyat yang memperparah kesengsaraan dan kemiskinan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Keenam, timbulnya krisis agraria, sosial, ekonomi, mobilisasi akses lingkungan yang berdampak luas dan berdaya rusak tinggi. Atas dasar hal-hal yang disebutkan di atas, kami dari berbagai elemen bangsa di bawah koordinasi Barisan Rakyat untuk Kedaulatan dan Kemandirian Bangsa atau Barakemang, termasuk berbagai elemen dan aktivis yang berasal dari Banten, dengan ini menyatakan: pertama, menuntut pemerintah Republik Indonesia melalui Menko Perekonomian dan Presiden Republik Indonesia segera mencabut status PSN PIK 2 dan menghentikan proyek PIK 2. Kedua, menghentikan seluruh PSN yang ada di seluruh Indonesia yang telah menggusur rakyat, merugikan negara, dan melanggar hukum, terutama yang melibatkan swasta, terutama konglomerat hitam, dan tidak termasuk sektor energi, pangan, dan hilirisasi. Kedua, menuntut DPR RI membentuk Pansus PIK 2
guna menemukan berbagai pelanggaran hukum dan kerugian negara dalam PSN PIK 2. Keempat, meminta BPKRI melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap pelaksanaan PSN PIK 2. Kelima, menuntut TNI dan Polri menghentikan cara-cara represif dan intimidatif dalam pelaksanaan PSN PIK 2. Keenam, meminta Presiden Republik Indonesia untuk segera mendorong dan memfasilitasi terwujudnya proses hukum terhadap para pimpinan oligarki yang terlibat dalam kejahatan moral, hukum, konstitusi, dan kemanusiaan di PIK 2, termasuk yang namanya Joko Widodo, Aguan Antoni Salim, Erlangga Hartarto, dan lain-lain. Ketujuh, menuntut pemerintah, DPR, dan lembaga terkait lain memproses ganti rugi moral dan material bagi rakyat yang telah menjadi korban state corporate crimes PSN PIK 2. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan tindak lanjut yang diharapkan dilaksanakan terutama oleh Presiden Prabowo dan DPR RI. Kami ucapkan terima kasih atas nama para Kemang dan berbagai elemen bangsa, termasuk para aktivis dan ormas-ormas yang berasal dari Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ini adalah pemilik yang sudah memiliki tanah ini selama 35 tahun. Apapun alasannya, itu tidak adil. Tanpa putusan pengadilan, hak saya tiba-tiba hilang. Yang saya ingin menekankan kepada semua pejabat, semua penegak hukum, jangan melakukan hal-hal seperti ini lagi. Buat apa memenjarakan pemilik tanah? Apa salah kita? Kenapa foto saya ditempel di depan sekolah anak saya? Bahwa saya ini adalah penjahat yang dicari polisi. Buat apa? Buat apa foto saya disebarluaskan di internet lewat sosial media? Apakah memang seperti ini cara polisi untuk mengejar buronan? Padahal saya masih menunggu hasil gelar perkara. Saya punya masalah udah selesai. Saya tidak menuntut apa-apa karena itu sudah disepakati. Saya tidak mempermasalahkan. Silakan ambil tanah kami, silakan, gak apa-apa. Tapi saya mohon kepada aparat, kepada Pak Prabowo, jangan lakukan hal ini lagi. Stop sampai sini aja. Betapa menderitanya saya ini di penjara, tidak bisa melihat keluarga saya. Jangan, stop, please. Hentikan semua ini. Jangan sampai terjadi lagi pada korban lain. Terima kasih. Merdeka! Bagaimana apa yang disampaikan Pak Charlie menjadi kesaksian bahwa beliau tidak mendukung terhadap cara-cara berkeadilan untuk melakukan penguasaan tanah. Beliau tadi dikatakan bahwa sudah 35 tahun menempati tanahnya, mempunyai surat-surat secara legal, tetapi beliau juga kena korban. Jadi tadi kalau ada poster yang mengatakan bahwa polisi adalah backup dari oligarki, itu tentu tidak semuanya benar, ya. Harus kita lakukan pendekatan juga, lakukan dorongan kepada polisi bahwa apabila ada cara-cara yang ilegal dilakukan oleh oligarki, maka polisi harus tegak lurus pada kepentingan rakyat, tidak ikut menghardik, tidak ikut melakukan kezoliman, dan itu tersebar video-video ke seluruh Indonesia dan mengakibatkan Bapak polisi menjadi terfitnah. Tetapi itu faktanya di video. Oleh karenanya ke depan saya yakin bahwa Pak Prabowo sudah mendorong kepada kita semua untuk melakukan perubahan ini. Makanya hari ini kita terjadi satu proses pertemuan dengan para menteri-menteri yang melakukan kesalahan-kesalahan atas dasar dorongan dan desakan dan atas penghambaan kepada para oligarki.
ada beberapa yang kami berikan waktu 2 menit kepada perwakilan mahasiswa Jawa Barat. Satu saja. Tadi siapa, Mas siapa? Silakan, cepat. Kemudian ada tokoh Betawi dan nampaknya sudah cukup mempercayakan kepada seorang yang entah Betawi atau bukan, tapi Bang Eka Jaya. Kami silakan untuk ke depan. Eka Jaya. Ya. Kemudian ada tokoh dari Bogor, Bang Dodi. Tadi saya perhatian ada Bang Dodi atau siapa yang akan maju? Ya. Nanti setelah ini ARM, tapi jangan naik dulu karena ini panggungnya goyang-goyang. Ya. Bu Menu untuk siap-siap setelah dari perwakilan dari Bogor ini. Kami silakan. Ya. Perwakilan dari mahasiswa Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Di jaket saya tertulis Gerakan Rakyat. Yang hadir di sini kebetulan kami dari Gerakan Rakyat Jawa Barat. Seperti yang kelihatan spanduk di bawah. Di sana tagline-nya apa? Ucap lampah sabenere. Itu nilai-nilai luhur salah satu leluhur Jawa Barat. Kalau dalam bahasa Indonesianya apa? Ucapan dan perbuatan harus sesuai. Kita lihat Jokowi selama memerintah, apa yang diucapkan berbeda dengan yang diperbuat. Harus kita lawan. Kehadiran kami di sini memberikan dukungan khususnya kepada warga Banten untuk melawan. Harus lawan. Namanya Aguan dan Jokowi. Hadiri Jokowi dan Aguan. Anda warga-warga Banten tidak sendirian. Hanya salah satu contoh saja, kami dari Jawa Barat datang di sini sengaja dari Bandung memberikan dukungan, dan kami mengajak yang lain, warga-warga provinsi lainnya untuk melawan semua PSN hasil kebijakan pemerintahan Mulyono, karena dia sudah memberikan karpet merah kepada oligarki. Jangan takut, semua ayo lawan. Mungkin itu aja dari kami Gerakan Rakyat Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Racikan Berita 1.